Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membahas Qawaidul Khamsah dengan guru pembimbing Bapak Muhammad Fadli. Kami dari kelas 12 MIPA 1 dari kelompok 2 yang beranggotakan Cutfiga Humaira, Nadia Salsabila, Rifaul Mawaddah, dan Firdarosa. A. Pengertian Al-Qawaidul Khamsah. Jadi, Al-Qawaidul Khamsah adalah kaidah asasi atau penyederhanaan ataupun penjelasan yang lebih detail dari kaidah inti tersebut. Kaidah-kaidah tersebut adalah kaidah fikih yang diakui oleh seluruh aliran hukum Islam. Kaidah pertama, al-umuru bimaqasidiha, yang artinya sesuatu itu bergantung pada tujuannya ataupun niatnya. Maksudnya, seseorang melakukan amaliyah harus memiliki niat yang baik dan hati yang baik, berhubungan dengan perbodohan maupun adat kebiasaan seperti landasan hukum Quran Surah Al-Bayyinah ayat 5. Tujuan disyariatkannya niat adalah untuk membedakan antara yang takrub dan yang bukan, serta membedakan tingkat-tingkatan ibadah. Kaidah kedua, al-yakinu la yuzalu bisyaki. Keyakinan tidak bisa dihilangkan karena adanya keraguan. Maksudnya, tercapainya sesuatu kemantapan hati pada suatu objek yang telah dikerjakan, baik sesudah mencapai pada kadar ukuran pengetahuannya mantap atau sekedar dugaan atau asumtif, seperti pada landasan hukum terdapat pada surat Yunus ayat 36. Contohnya, menikah. Menikah bertujuan untuk terhindar dari perbuatan zina dan hukumnya itu baik. Apabila tujuan menikah karena adanya hawa nafsu dan bertujuan untuk menyakiti, itu hukumnya haram dan tidak baik untuk dilakukan. Kaidah ketiga, al-masyaqqatu tajlibu taisirah. Kesulitan mendatangkan kemudahan. Terdapat pada Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Dalam ilmu fikih, kesulitan mendatangkan kemudahan memiliki 7 macam, yaitu: pertama, sedang dalam perjalanan. Misalnya, kita boleh qashar salat dan meninggalkan salat Jumat. Yang kedua, keadaan sakit. Misalnya, kita boleh bertayamum ketika sulit memakai air dan boleh salat fardu sambil duduk. Yang ketiga, lupa. Misalnya seseorang makan dan minum pada waktu puasa, itu tidak membatalkan puasa karena dia lupa. Yang keempat, ketidaktahuan. Misalnya orang yang baru masuk Islam karena tidak tahu dia memakan makanan yang diharamkan oleh Islam, maka ia tidak dikenakan sanksi. Yang kelima, keadaan terpaksa yang membahayakan kepada kelangsungan hidupnya. Yang keenam, umum al-bawa. Misalnya, kebolehan bai al-salam. Maksudnya, orang yang membeli barang itu harus ada uangnya dahulu, tetapi barangnya belum ada. Yang ketujuh, kekurangan bertindak hukum atau al-naqs. Misalnya, anak-anak dan orang gila. Kaidah keempat atau dororu yuzalu, kemudaratan itu harus dihilangkan. Tujuannya untuk meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan, serta merealisasikan maqasid al-syariah dengan menolak yang mafsadah, dengan cara menghilangkan kemudaratan seperti landasan hukum surah Al-A'raf ayat 55. Sesungguhnya Islam melarang tindakan membahayakan diri sendiri terkait jiwa atau harta, ataupun membahayakan orang lain. Begitu pula tidak boleh melakukan tindakan yang membahayakan orang lain meskipun sebagai pembalasan kepada orang lain yang membahayakan atau merugikan diri kita. Kaidah ini menjadikan landasan berbagai macam hukum fikih, di antaranya kebolehan mengembalikan barang yang sudah dibeli karena ada cacatnya yang merugikan pembeli. Level kondisi pada pembahasan kaidah ini ada 5, yaitu yang pertama,
darurat, yaitu kondisi yang bila tidak melakukan keharaman akan menyebabkan kematian atau mendekati kematian, seperti orang kelaparan yang hanya menemukan bangkai, apabila tidak memakannya akan mati. 2. Hajat, ketika kondisi yang bila tidak menerjang keharaman tidak menyebabkan kematian namun akan kesulitan. Dalam kondisi demikian, orang belum boleh menerjang keharaman, namun ia diperbolehkan tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Seperti orang kelaparan yang bila tidak makan tidak sampai menyebabkan mati, namun akan mengalami kesulitan dan penderitaan akibat kelaparan. 3. Manfaat, yaitu kondisi yang diinginkan seseorang berawal dari keinginan hati untuk menikmatinya, seperti seseorang ingin menikmati bubur, menikmati makanan yang berlemak, atau ikan laut. 4. Zinah atau perhiasan, yaitu kondisi yang tujuannya hanya sebatas pelengkap saja, seperti menambah garam pada sayur, menambah gula pada kue, dan semisalnya. 5. Fudul, yaitu kondisi yang bersifat keleluasaan, seperti orang yang hendak berpesta dengan berbagai makanan dari yang haram atau syubhat. Kaidah kelima atau adah muhakkamah. Adat kebiasaan dapat dijadikan pertimbangan hukum. Kebiasaan dapat dijadikan suatu hukum dari realitas sosial kemasyarakatan, cara hidup, dan kehidupan dibentuk oleh nilai-nilai yang diyakini sebagai norma yang berjalan sejak lama. Seperti landasan hukum Quran Surah Al-Baqarah ayat 236. Standar legalitas adat ada 3. Yang pertama, cukup sekali atau tanpa pengulangan. Contoh, istihadah, ketika darah haid yang kuat keluar selama 6 hari, setelah itu berganti darah lemah, maka wanita yang mengalaminya belum boleh mandi dan salat, karena kemungkinan darah lemah tidak mencapai 15 hari sehingga dihukumi haid semua. Bila ternyata semua darah melewati masa 15 hari, maka ia wajib mengqada puasa yang ditinggalkan. Pada bulan berikutnya, ia dapat menggunakan adat tersebut sebagai pijakan hukum, sehingga bila darah berganti menjadi lemah, maka dihukumi istihadah atau suci. 2. Harus terulang 2 atau 3 kali. Contoh, seorang ahli, ia dihukumi seorang pakar ahli jika terbukti atau berulang kali sehingga muncul dugaan kuat bahwa ia memang seorang pakar ahli dalam bidangnya. 3. Berulang kali sampai muncul dugaan kuat adat tersebut tidak berubah-ubah. Contoh, seorang anak kecil yang belum balik dapat dikategorikan cerdas yang menjadi standar kebolehan membelanjakan hartanya sendiri atau belum. Ia perlu diuji mengadakan transaksi dan harus mampu menjual barang dengan harga tertinggi dan membeli dengan harga terendah. Demikian hasil kerja kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.